Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riosni Yundra dari UPTD SD Negeri 01 Kota Tuo, Kecamatan Harau. Dalam hal ini saya merupakan calon guru penggerak di Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata yakni pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kegiatan hari ini saya akan melaksanakan sesi pertama yaitunya pra-observasi. Dan pada hari ini saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh rekan sejawat saya, yakninya Ibu Febrianti SPD, di mana beliau mengajar di kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu ya bagaimana? Baik juga, Bu Yanti. Alhamdulillah. Bu Yanti, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pertama, yakni pra-observasi, di mana pra-observasi ini bertujuan agar nantinya observasi berjalan dengan lancar ketika Ibu Yanti akan melaksanakan proses pembelajaran di kegiatan observasi, nanti akan berjalan dengan lancar. Kemudian juga saat proses pembelajaran nantinya Bu Yanti semakin percaya diri dan juga siap dengan media, RPP dan sebagainya. Baik Bu Yanti, apakah Bu Yanti bersedia ini untuk ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sebelum kita supervisi atau observasi? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Yanti. Apakah Bu Yanti bersedia? Insya Allah saya bersedia, Ibu. Baik. Untuk pertanyaan pertama ini masih ini terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran besok. Kira-kira bisa diceritakan ini Bu, apa materi yang akan Ibu sampaikan besok pada mata pelajaran apa? Baik Ibu, untuk materi yang akan saya sampaikan nanti yaitu pada mata pelajaran matematika ya Bu ya. Matematika. Di mana di sini saya sudah masuk pada bab 2 yaitu tentang KPK dan RPB. Nah, untuk pertemuan pertama nantinya saya akan memfokuskan dulu untuk menentukan atau mencari KPK dulu ya Bu ya, atau kelipatan persekutuan terkecil. Jadi materinya ini babnya bab 2 tentang KPK dan RPB, tapi Bu Yanti akan memfokuskan kepada KPK saja. Oke. Kemudian dari materi yang akan Ibu sampaikan, kira-kira ini apa nih tujuan pembelajaran atau standar kompetensi yang akan Ibu Febrianti capai untuk pelaksanaan proses pembelajaran yang besok? Baik Ibu, untuk terkait dengan materi KPK ini nanti tujuan yang akan saya capai ini rencananya sudah saya coba susun ya Ibu ya. Ya. Ini dengan menggunakan media yang dipilih oleh murid sendiri nanti, karena rencananya nanti saya akan menggunakan beberapa media di mana murid ini dapat nanti menentukan KPK dari 2 bilangan dengan benar. Menentukan KPK dari 2 bilangan dengan benar. Jadi nanti menggunakan medianya sendiri ya, yang dipilihnya sendiri. Jadi Bu Yanti memiliki tujuan pembelajaran yaitu menentukan KPK dari 2 bilangan dengan memakai media yang ditentukan sendiri oleh anak. Baik. Kemudian masih terkait dengan rencana untuk proses pembelajaran besok. Kira-kira apa target atau area pengembangan yang ingin Bu Yanti capai nantinya? Baik Ibu, untuk area pengembangannya di sini nanti saya mengambil satu aspek saja Ibu, yaitu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Di mana di sini nanti ada 5 kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari pembukaan proses belajar, kemudian yang kedua nanti ada muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajarannya, kemudian ada nanti pendekatan dalam menampung murid,
kemudian juga ada penggunaan strategi pembelajaran, dan terakhir nanti ada kegiatan penutup proses belajar. Jadi ada satu aspek Ya, saja. satu aspek saja. Baik, berarti dalam aspek ini memandu proses dari area pengembangan untuk proses belajar mengajar yang efektif ini ada 5 aspek ya Bu ya. Pembukaan proses belajar, kemudian muatan sosial emosional, dan pendekatan dalam mendampingi murid, penggunaan strategi pembelajaran, dan penutup. Ya, itu. Oke, jadi ada 5 aspek ya yang akan dicapai untuk ini. Baik Bu Yanti, untuk pertanyaan berikutnya, apa strategi yang akan Ibu lakukan atau langkah apa yang seperti apa nantinya yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan atau target area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya? Baik Ibu, untuk strategi yang akan saya siapkan nantinya dimulai dari kegiatan pembuka ya Ibu ya, dimana pada kegiatan pembuka ini nanti ada beberapa poin yang akan saya lakukan. Dimulai dari pertama yaitu mengkondisikan murid, kemudian nanti dilanjutkan dengan kegiatan absensi, juga dilanjutkan dengan kegiatan berdoa. Berikutnya ada kegiatan membangkitkan rasa nasionalisme murid, di mana di sini saya nanti akan menyajikan video tentang lagu nasional tersebut, di mana saya ambil kemarin itu lagu Berkibarlah Bendera Berkibarlah Negeriku ya Bu Bendera. ya. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan tujuan pembelajaran dan rangkaian aktivitas pembelajaran nanti yang akan saya sajikan dalam bentuk media PowerPoint Ibu. PowerPoint. Ya. Kemudian untuk KSE-nya nanti Ibu ada beberapa poin juga saya integrasikan ke dalam pelaksanaan pembelajaran itu, mulai dari berdoa, kemudian ada ice breaking-nya nanti untuk memfokuskan murid. Kemudian nanti ada kegiatan diskusi kelompok, itu masuk kepada keterampilan berelasinya nanti Ibu. Kemudian untuk aktivitas yang ketiga itu pendekatan dalam mendampingi murid, di mana di sini saya menggunakan pendekatan student center dengan menggunakan metode diskusi kelompok tadi Ibu, dan dilanjutkan dengan kegiatan presentasi masing-masing kelompok. Kemudian untuk strategi pembelajarannya di sini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya fokuskan pada diferensiasi konten dan juga prosesnya. Konten dan proses. Ya, di mana di sini saya menggunakan kontennya itu karena pembelajarannya matematika ya Ibu ya, berdasarkan kesiapan belajar anak. Mulai dari kesiapan belajar yang kurang, kemudian ada kesiapan belajarnya yang sedang, dan juga ada kesiapan belajarnya yang tinggi. Jadi ada 3 kelompok nanti Ibu yang akan saya bedakan kontennya berdasarkan nanti untuk angka yang kecil itu saya berikan kepada kelompok yang kesiapan belajarnya kurang, kemudian angkanya yang agak lebih besar untuk kesiapan belajar sedang, dan angka yang lebih besar lagi nanti untuk kesiapan belajar tinggi. Kemudian untuk prosesnya nanti saya akan mendampingi murid itu lebih kepada kesiapan belajar yang kurang gitu. Jadi saya mendampingi murid itu nanti diferensiasi prosesnya itu berbeda antara anak yang sedang, anak yang tinggi, dan anak yang kurang, itu proses pendampingan itu akan berbeda. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan penutupan proses belajar, di mana pada kegiatan ini nanti saya akan melakukan yang pertama itu kesimpulan nanti bersama murid, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Nah, mungkin itu saja strategi yang akan saya persiapkan nantinya. Baik Bu Yanti, berarti dalam 5 poin tadi ada beberapa langkah-langkah ya yang akan Ibu lakukan di sana, di mana secara rincinya di bagian pembuka di sana ada pemberian motivasi, ada ice breaking juga, ada lagu nasional ya. Kemudian di kegiatan itu akan mengadakan diskusi kelompok dan menggunakan beberapa media, serta kemudian melaksanakan KSE ya, KSE dalam setiap proses kegiatan pembuka, inti dan penutup nantinya. Kemudian Bu Yanti akan membuat sebuah pendekatan student center tadi ya,
kemudian juga akan diferensiasi apa tadi Bu Yanti? Proses dan konten. Nah, sedikit pertanyaan mengenai ini ya Bu Yanti. Tadi kan anak-anak dikelompokkan menjadi 3 kelompok, di mana di sebagai acuannya adalah tingkat kesiapan belajar siswa. Nah, apakah Bu Yanti dalam hal ini menggunakan media yang berbeda pada masing-masing kelompok atau bagaimana ini Bu Yanti? Baik Ibu, untuk medianya di sini rencananya saya akan menggunakan media yang pertama itu untuk anak dengan kesiapan belajarnya yang kurang, nanti saya akan rencananya menggunakan media coklat. Kemudian untuk anak yang kesiapan belajarnya sedang, nanti saya akan menggunakan media rencananya papan ngesi Ibu, di mana papan ngesi ini singkatan dari papan multifungsi. Kemudian yang ketiga untuk anak yang kesiapan belajarnya tinggi, ini saya akan menggunakan media kalender. Jadi ada 3 media untuk masing-masing kelompok berbeda berarti ya. Di sana letaknya proses kegiatan diferensiasi prosesnya. Baik Bu Yanti, kemudian masih terkait nih tentang proses pembelajaran kita. Apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengimbangan yang Ibu laksanakan, yang Ibu rencanakan tadi? Apa indikatornya? Baik, untuk indikator keberhasilannya nanti mungkin saya melihatnya dari segi terlaksananya pembelajaran ya Bu ya. Jadi pembelajaran yang saya laksanakan nantinya mudah-mudahan sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya, dan sesuai juga dengan alokasi waktu yang saya rencanakan Ibu. Jadi betul-betul pelaksanaan pembelajaran itu terlaksana dengan sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya. Baik Bu Yanti, sepertinya ini adalah sebuah perencanaan yang luar biasa ya dari Bu Yanti untuk pembelajaran matematika tentang KPK dan FEB ya. Ada beberapa media yang digunakan yang saya lihat nih cukup menarik ini. Dan saya sudah tidak sabar pula ini melakukan observasi bersama Bu Yanti nanti di kelas Bu Yanti. Mungkin itu saja bincang-bincang kita hari ini Bu Yanti. Mudah-mudahan apa yang Bu Yanti rencanakan yang luar biasa ini bisa tercapai dan terlaksana seperti apa yang kita inginkan. Kemudian mungkin selanjutnya untuk proses kegiatan kita selanjutnya kita akan bertemu kembali untuk bincang-bincang setelah kegiatan observasi nanti. Tetapi kita tidak sendiri nih Bu Yanti, kita akan ditemani oleh pengajar praktik saya, yaitu Eka Gustina SPD. Dan nanti insya Allah itu merupakan proses terakhir dari coaching untuk supervisi akademik kita, yakni pada kegiatan pasca observasi. Baik Bu Yanti, terima kasih banyak. Pak Ibu Yanti telah memberikan waktunya kepada saya untuk bincang-bincang hari ini, dan selamat beraktivitas buat Bu Yanti, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian saja kegiatan praobservasi pada aksi nyata untuk modul 2.3 yakni coaching untuk supervisi akademik. Kita akan bertemu kembali dalam proses kegiatan coaching untuk supervisi akademik pada sesi ketiga nantinya, yakni kegiatan setelah observasi, yaitu pasca observasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah.
lubangnya ya. Agler, ayo hitung Agler. Mulai dari lubang pertama menghitungnya dari sini. Ini berapa? Tulis 2 di sini. Kemudian habis 2 berapa lagi? Lanjut, habis 4. Lanjut berikutnya. Inilah kelipatan dari 2. Begitu juga nanti dengan kamu mencari kelipatan 3. Nah, jika udah ketemu nanti mana kelipatan yang bersekutu atau yang sama, itu KPK-nya, ambil bilangan terkecilnya karena kita mencari KPK kan. Nah, itulah nanti KPK-nya. Nah, silakan cari kelipatannya yang lainnya lagi. Kelipatan 3 lagi coba Agler. Rafa juga bantu. Hanafi. Ini lagi. Kelipatan kursi. Nah, misal kamu mau cari kelipatan 2, tancapkan pakunya di angka 2. Kemudian kamu hitung dari 2 ini 2 lagi, 2 langkah, 1, 2. Tancapkan pakunya sini lagi. Habis itu berapa lagi? 6. Habis itu sampai nanti berapa kamu butuh bilangannya ya. Contoh kelipatan 3 lagi. Kamu tancapkan di 3. Habis 3 berapa lagi? 6. Habis 6. Kalau ragu nanti hitung ya dari angka 9 ini. Kita hitung lanjut 1, 2, 3, 15. Jangan sampai salah hitung. Kalau salah hitung nanti salah kelipatan ke belakangnya ya. Jadi misalnya kelipatan 3 ya kita hitung dari 4 mulainya. 1, 2, 3. Nanti sampainya ke 6. Dari 6, 1, 2, 3. 9. Dari 9, 1, 2, 3. 11. Dari 12, coba. Jadinya 15. Juga untuk mencari kelipatan bilangan yang lainnya. Misalnya 5, ya 5 kamu tancap pakunya sini. Habis 5 berapa lagi? Hitung 5 dari angka 5 nih. Mulai hitungnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Itu juga kamu mencari kelipatan yang lain. Untuk kalender. Untuk kalendernya. Misalnya Kiki tadi ya, lihat soal ini. Kiki misalnya mulai bermain tanggal 2 Januari misalnya. Cari kalendernya bulan Januari ya. Cari bulan Januari. Kemudian Kiki tandai di sini. Boleh ditandai. Kemudian cari dulu kelipatan 5 ini. Cari dulu kelipatan 5. Kemudian si Naura bermainnya mulainya juga tanggal 2 tapi setiap 5 hari sekali. Cari dulu KPK dari 5 dan cari dulu KPK dari 2 tadi. Nanti setelah ketemu KPK-nya misalnya 10. Berarti nanti kamu hitung dari tanggal 2 ini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadinya tanggal berapa kamu bermain bersama lagi? Tanggal 12 Januari. Jadi kalender ini membantu nanti menghitung kapan harinya bertemu lagi ya. Silakan dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Hasil
tancapkan di mana? Lanjut, mana lagi? Nah, sebentar kamu jelaskan kenapa bisa kamu tancapkan di sini, di sini, di sini. Gimana caranya? Gimana caranya? Dihitung. Oke, hitungnya gimana nih? Misalnya ini 3. Coba hitungnya. 1. Oke, makanya di 6 ya. Lanjut. Tuh, 2. Oh, jadi dihitung. Ya. Berdasarkan kelipatan, misalnya kelipatan 3 dihitung 3 ya, dari angka dari pakunya. Setelah pakunya 1, 2, 3. Nah, begitu juga seterusnya. Lanjut kelipatan 5 lagi. Nah, jadi KPK dari 3 dan 5 adalah bagaimana yang kelompok lain? Benar atau salah itu? KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini? Bagaimana cara kita pertama sekali menentukan KPK? Apa yang kita cari dulu? Oke, kelipatannya. Setelah itu apa langkah yang kedua? Mencari apa? Kita lihat ada yang sama. Ini apa namanya? Mencari kelipatan yang bersekutu atau kelipatan yang sama. Yang terakhir apa langkah kita? Yang terakhir menentukan kelipatan terkecil. Ulang lagi ya kan? Bagaimana langkah kita yang pertama? Menentukan kelipatan masing-masing bilangan. Yang kedua, apa yang kita tentukan? Mencari kelipatan yang bersekutu atau yang sama. Dan langkah terakhir apa? Apa langkah terakhirnya? Setelah kita cari bilangan yang sama, apa yang kita tentukan lagi? Apa? Menentukan kelipatan terkecil. Karena judul materi kita kelipatan persekutuan terkecil. Nah, bagaimana perasaan anak-anak ibu hari ini? Coba kelompok 1, bagaimana perasaannya hari ini? Kuatkan suaranya lagi. Oke, kelompok 2? Bagus. Kelompok 3? Nah, baiklah, kemudian hari ini untuk pembelajaran kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk besoknya materi kita lagi tentang FPB ya, atau faktor persekutuan terbesar. Nah, mungkin itu saja. Salah dan jangkal ibu mohon maaf. Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riosdi Yundra dari UPTD SD Negeri 01 Kototubo, Kecamatan Harau. Dalam hari ini saya merupakan calon guru penggerak di angkatan 10 dari Kabupaten Lebak Kota. Pada hari ini saya kembali akan melaksanakan kegiatan proses coaching untuk supervisi akademik, di mana sudah pada sesi ketiga, yakni kegiatan pasca observasi. Pada hari ini saya tidak hanya ditemani oleh rekan sejawat saya Ibu Febrianti SPD, namun saya juga didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Eka Gustina SPD.
Pada Bu Yanti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bu Dina, bagaimana Bu Dina? Sebelum kita melaksanakan proses coaching sekarang ini, mungkin karena saya hari ini didampingi oleh pengajar praktik saya, mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Gustina kepada Ibu Eka Gustina. Disilahkan. Terima kasih Bu. Ya, atas kesempatannya Ibu, kita akan melakukan coaching supervisi pelaksanaan observasi. Observasi yang sudah dilakukan sebelumnya itu tentu butuh yang namanya supervisi supaya ada perbaikan di masyarakat. Kita akan mengevaluasi hal-hal yang tepat dan hal-hal yang harus diperbaiki di masyarakat. Itu adalah tujuan dari kita kegiatan pertama. Tentu yang namanya dalam proses coaching ini tentu akan kita gunakan setiap saat, tidak cuma dengan prosedur, tapi juga dengan umur-umur kita, bahkan dengan dan terutama kepada individu. Baik Ibu, silakan untuk melaksanakan proses coachingnya. Apakah Ibu sudah siap? Insyaallah siap. Siap. Selamat datang Bu Yanti, terima kasih atas kesempatannya sudah menghadiri percakapan kita pada hari ini. Baiklah, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Yanti terkait proses pelaksanaan pembelajaran beberapa hari yang lalu. Adapun tujuannya kita melaksanakan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pelaksanaan pembelajaran yang kita laksanakan kemarin di kelas. Kemudian di samping itu juga sebagai acuan untuk perbaikan proses pembelajaran kita di masa yang akan datang, serta juga sebagai proses tindak lanjut untuk pengembangan diri sebagai kita sebagai pendidik. Demikian mungkin tujuannya Bu Yanti kita mengadakan pasca observasi hari ini. Sebelumnya, apakah Bu Yanti bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan proses pembelajaran kita kemarin beberapa waktu yang lalu? Insyaallah saya siap Bu. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih Bu Yanti, karena kemarin kita baru saja melaksanakan proses observasi, bagaimana nih? Bisa nggak Bu Yanti mendeskripsikan perasaannya terkait jalannya kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas saat observasi kemarin? Baik Ibu, ketika pelaksanaan pembelajaran kemarin itu saya merasa sangat senang karena apa yang saya rencanakan sebelumnya pada FPP saya itu alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, walaupun ada beberapa kesulitan ya Bu ya. Berarti secara garis besarnya Bu Yanti sudah apa yang sudah Bu Yanti kerjakan sudah terlaksana, berarti sangat memuaskan begitu ya Bu Yanti ya. Jika kita bicara nih Bu Yanti dari hasil proses kemarin itu, kalau kita bicara skala dari 1 sampai 10 ini, tingkat kepuasannya Bu Yanti terhadap proses pembelajaran yang telah Bu Yanti laksanakan kemarin itu di kisaran berapa? Pada skala berapa? Menurut saya kalau untuk tingkat kepuasan pada keberhasilan pembelajarannya itu mungkin berada di level 85 ya. 85. Cukup memuaskan lah ya Bu Yanti ya. Sekarang gini Bu Yanti, kan tadi Ibu mengatakan sudah merasa puas dengan sekitar nilainya di skala 85 ya. Sekarang bisa Bu Yanti ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu Yanti lakukan di kelas. Kemudian langkah-langkah yang apa yang dilakukan untuk area pengembangan tersebut ketika proses pembelajaran berlangsung. Baik Ibu, untuk area pengembangan yang telah dilakukan yaitu berfokus pada bagaimana saya memandu proses belajar mengajar yang efektif di kelas. Di mana dalam memandu proses belajar mengajar yang efektif itu ada 5 aktivitas yang dilakukan atau 5 bagian. Yang pertama yaitu pembukaan proses belajar. Di mana di sini saya mengikuti langkah-langkah yang ada dalam kegiatan pembuka seperti menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan rangkaian aktivitas pembelajaran, kemudian juga saya juga melakukan
menyemangati siswa dalam belajar ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu ada aktivitas muatan sosial emosional, di mana di sini saya juga memakai atau menggunakan ice breaking. Jika murid saya itu udah terlihat tak fokus lagi, maka saya melakukan ice breaking di sini ya. Itu biasanya dilakukan di awal dan pertengahan pembelajaran pada kegiatan inti ya Bu ya. Kemudian untuk yang ketiga itu pendekatan dalam mendampingi murid, di mana di sini saya menggunakan pendekatan student center, di mana metode yang digunakan di sini adalah diskusi kelompok. Karena melalui diskusi kelompok itu akan terlihat keaktifan siswa di sana ya Bu ya. Kemudian yang keempat ada penggunaan strategi pembelajaran, di mana di sini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di mana di sini saya fokuskan pada diferensiasi konten dan proses ya Bu ya. Karena pada kontennya di sini saya membedakannya berdasarkan kesiapan belajar anak ya Bu ya. Di mana ada anak yang kesiapan belajar tinggi, ada yang sedang dan ada yang kurang. Jadi di sini saya nanti membedakan karena tujuan pembelajaran saya di sini adalah mencari KPK Bu. Jadi di sini untuk anak yang kemampuannya kurang saya gunakan angka yang lebih kecil, kemudian anak yang kesiapan belajarnya sedang itu saya gunakan angka yang lebih besar daripada anak yang kurang tadi. Begitu juga untuk anak dengan kesiapan belajar tinggi ya Bu ya, saya gunakan angka yang lebih besar. Kemudian terakhir ada penutupan proses belajar ya Bu ya, dimana pada kegiatan ini saya melakukan yang pertama kesimpulan, kemudian refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan. Mungkin begitu Ibu. Tadi Bu Yanti menerangkan ya bahwasanya ada Bu Yanti mengelompokkan siswa tersebut dalam tingkatnya kesiapan belajar siswa. Kira-kira Bu Yanti menggunakan media apa nih untuk untuk mengelompokkan anak ini? Apakah mas semuanya memilih? Tadi kan diferensiasinya ada diferensiasi proses ya. Bagaimana Bu Yanti menggunakan media apa Bu Yanti untuk menyesuaikan dengan tingkat kesiapan siswa ini pada saat proses pembelajaran? Baik Ibu, untuk media yang digunakan itu yang pertama untuk anak dengan kesiapan belajar kurang itu saya menggunakan media coklat ya Bu ya, coklat ya. Kemudian untuk anak dengan kesiapan belajarnya sedang itu saya menggunakan papan musi, dan papan musi itu singkatan dari papan multifungsi ya Bu ya, multifungsi ya. Kemudian untuk anak yang kesiapan belajarnya tinggi itu saya menggunakan media kalender. Oke, itu saja Ibu. Baik. Tadi ada 5 area pengembangan yang Ibu kembangkan adalah aspeknya memandu pembelajaran, proses belajar mengajar yang efektif ya Bu ya. Tadi ada 5 poin yang Ibu kemukakan. Dari ke-5 poin tadi ya Bu ya, aspek mana sih yang kira-kira mungkin yang Ibu Yanti merasa sangat antusias atau menarik dan mempunyai tingkat kepuasan tersendiri di bagian aspek tersebut? Bagaimana nih di 5 poin tadi? Di bagian mana ya Ibu merasa puas dan menarik untuk proses pembelajaran? Mungkin untuk aspek yang paling menarik ini dari segi pendekatannya ya Bu ya. Karena di sini saya menggunakan pendekatan student center, di mana siswa di sini terlihat lebih aktif. Jadi dengan menggunakan media yang konkret tadi ya Bu ya. Jadi di sana ada aktivitas siswa dengan dipandu nanti dengan LKPD-nya ya Bu ya. Kemudian yang kedua yang paling menarik itu juga dari muatan sosial emosionalnya ya Bu ya. Karena di sini saya juga banyak menggunakan ice breaking. Ice breaking ini juga saya cari referensinya yang menarik, yang terupdate ya Bu ya, untuk anak-anak sekarang. Jadi kemarin itu saya menggunakan ice breakingnya menulis angka dengan menggunakan anggota tubuhnya. Jadi dengan yang menulis angka pakai anggota tubuh itu dia lebih bergerak ya Bu ya. Jadi dia lebih bersemangat lagi gitu dan lebih fokus lagi untuk kembali pada materi pembelajaran gitu. Jadi pembelajaran pengintegrasian kompetensi sosial emosionalnya
Oh, itu yang sangat menarik bagi Bu Yanti ya. Kemudian Bu Yanti masih terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas Bu Yanti. Tadi Bu Yanti kan mengatakan skala kepuasannya berada pada level 85. Karena Bu Yanti ada sedikit kesulitan tadi disampaikan. Kira-kira nih bisa diceritakan nih Bu Yanti bagaimana yang mana kesulitan yang Ibu temui pada kegiatan atau pada aspek mana nih ditemui kesulitan pada proses pelaksanaan pembelajarannya? Mungkin untuk kesulitannya ya Bu ya, ini pada kegiatan inti ya Bu ya, dimana di sini saya kan membagi anak itu menjadi 3 kelompok ya Bu ya, berdasarkan kesiapan belajarnya. Jadi masing-masing kelompok itu kan saya bagikan LKPD dan medianya masing-masing ya Bu ya. Jadi ketika anak itu akan mengerjakan LKPD, dia itu belum bisa secara mandiri dia menggunakan media tadi ya Bu ya, untuk menyelesaikan LKPD-nya. Jadi saya itu perlu membimbing satu-satu dulu Bu. Misalnya dari kelompok 1 tadi menggunakan media coklat, jadi saya bimbing dulu bagaimana menggunakan media coklat tersebut, kemudian bagaimana mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan media tadi. Begitu juga dengan kelompok 2 nanti menggunakan media papan misi ya Bu ya. Jadi saya perlu membimbing satu-satu kelompok dulu gitu Bu. Di awal dia akan mengerjakan LKPD itu dalam kelompoknya. Begitu juga nanti dengan kelompok 3, saya bimbing dulu dia bagaimana menggunakan media kalender tersebut. Jadi saya membimbingnya itu kan butuh waktu yang lama ya Bu ya, sehingga kegiatan itu nanti terjadi kemoloran waktu ya Bu ya, sehingga tidak sesuai lagi waktunya itu yang berdampak nanti pada kegiatan penutupnya Bu. Dimana kegiatan penutup itu belnya udah bunyi, jadi anak itu kurang kurang fokus kan. Jadi itu masalah pertama atau kesulitan yang pertama yang saya hadapi. Kemudian yang kedua yaitu adanya beberapa siswa mungkin dalam setiap kelompok itu mungkin 1 ya Bu ya, yang kurang terlibat aktif ya Bu dalam kegiatan diskusi kelompok tersebut. Baik, berarti masalahnya itu kepada perlu bimbingan yang lebih ekstra lagi ya Bu Yanti. Mungkin karena karena ini medianya baru bagi Bu Yanti ya, maka terjadi hal tersebut. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, kesulitan yang Ibu alami, masalah pembimbingan secara ekstra pada anak di kelompok tadi, dan juga bagaimana keterlibatan aktif dari beberapa orang siswa itu kurang. Nah, bagaimana Ibu Yanti mengatasi dan melakukan tindak lanjutnya untuk mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ini? Baik Ibu, mungkin untuk masalah bimbingan yang ekstra ini ya Bu ya, dimana di sini saya berencana untuk membuat videonya mungkin ya Bu ya, video tutorial. Tutorial bagaimana menggunakan media tersebut. Jadi mungkin nanti saya akan minta murid ini untuk membawa 1 HP ya Bu ya per kelompok, untuk supaya dia itu bisa menonton bagaimana langkah-langkah menggunakan LKPD tersebut. Jadi saya tidak perlu lagi jelaskan satu persatu ya Bu ya, sehingga tidak memakan banyak waktu pada kegiatan tersebut begitu Ibu. Kemudian yang kedua, untuk masalah murid yang tidak aktif tadi, mungkin ada beberapa orang, mungkin 3 orang ya Bu ya, ada 1 orang per kelompok itu. Mungkin nanti saya akan lebih mendampinginya secara individu, bagaimana nanti supaya dia itu termotivasi untuk bisa bekerja sama dengan rekan-rekan di kelompok. Mungkin begitu. Baik Ibu, sangat luar biasa ini ide-ide yang Ibu Yanti kemukakan untuk memecahkan masalah yang Ibu hadapi di kelas kemarin. Baik, barangkali apa nih
Ibu Yanti akan mulai melaksanakan tindak lanjut yang barusan Ibu Yanti katakan. Mungkin untuk tindak lanjutnya insya Allah secepatnya saya akan melaksanakan ya Bu ya, karena kita memang tugas kita setiap harinya mengajar ya Bu ya. Jadi mungkin secepatnya saya akan mengerjakan tindak lanjut ini supaya pembelajaran berikutnya itu akan lebih baik dan lebih lancar lagi ya Bu ya. Baik Bu Yanti. Nah, tadi kan Bu Yanti di awal tadi kan mengambil area pengembangannya itu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Nah, kira-kira untuk selanjutnya itu kan untuk RPP yang kemarin, proses pembelajaran yang kemarin. Nah, ada nggak keinginan atau rencana Bu Yanti untuk memakai area pengembangan yang lain atau target area pengembangan yang lain untuk kedepannya, rencana kedepannya pada proses pembelajaran yang lain? Mungkin untuk area pengembangannya masih sama ya Bu ya. Saya akan masih meningkatkan bagian memandu proses pembelajaran yang efektif tadi ya Bu ya. Tapi di sini nanti saya akan mencoba lagi untuk melakukan pembelajaran itu dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi produk ya Bu ya. Dimana pada RTP yang sudah dilaksanakan sebelumnya itu kan saya baru menggunakan diferensiasi konten dan proses ya Bu ya. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya saya akan coba lagi menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, lebih fokusnya ke produknya mungkin. Jadi di samping kita sudah belajar proses yang diferensiasi proses ya, dan konten. Jadi Bu Yanti berkeinginan untuk ke depannya mengembangkan area pengembangannya masih di bagian memandu proses belajar mengajar, namun di aspek diferensiasinya mau divariasikan dengan diferensiasi produk, begitu ya. Nah, kemudian Bu Yanti mungkin dari hasil proses coaching kita selama ini, mulai dari kita observasi, kemudian observasi dan sekarang pasca observasi, kira-kira ada nggak manfaatnya menurut Bu Yanti proses coaching yang kita laksanakan ini kepada proses pelaksanaan pembelajaran Bu Yanti? Baik Ibu, untuk kegiatan coaching ini saya merasa sangat bermanfaat sekali ya Bu ya. Mulai dari kegiatan observasi, dimana pada kegiatan ini saya dapat mempersiapkan ya Bu ya kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya dan dengan perencanaan yang matang, sehingga saya itu merasa lebih percaya diri Bu ketika melaksanakan pembelajaran. Kemudian ketika kegiatan observasi itu awalnya saya memang ada rasa deg-degan gitu ya Bu ya, karena ada yang melihat proses pelaksanaan pembelajaran saya itu. Namun secara perlahan saya memahami bahwasanya itu bukan untuk menilai kekurangan saya, tetapi itu adalah proses bagaimana nantinya saya bisa mengembangkan potensi saya dalam mengajar ya Bu ya. Kemudian untuk kegiatan pasca observasinya saya juga merasakan manfaat yang luar biasa, di mana pada kegiatan ini saya dapat berefleksi ya Bu ya, dan mengevaluasi tentang kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga saya dapat merencanakan tindak lanjut dari kegiatan yang akan saya lakukan pada pembelajaran selanjutnya. Itu bisa Bu. Berarti dari kesimpulannya Bu Yanti merasa hari ini sangat bermanfaat coaching yang kita laksanakan berarti ya. Baik Bu Yanti, mungkin percakapan pasca observasinya demikian saja. Nah, dan saya dapat mengambil beberapa kesimpulan dari catatan dan perbincangan kita hari ini, bahwasanya pelaksanaan pembelajaran di kelas bagi Bu Yanti kemarin itu sudah Bu Yanti sudah merasa puas dengan apa yang Ibu Yanti laksanakan, karena RPP-nya atau rencananya sudah sesuai dengan apa yang pelaksanaannya. Kemudian saya juga mencatat di sini area pengembangannya adalah memandu proses
belajar mengajar yang efektif, di mana ada 5 aspek di situ atau 5 poin. Di antaranya pembukaan proses belajar, adanya muatan sosial emosional diintegrasikan dalam RPP-nya, kemudian pendekatan yang dilakukan adalah student center tadi ya. Kemudian strategi pembelajarannya berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi proses dan kemudian diakhiri dengan penutupan proses belajar. Nah, kemudian hal yang menarik tadi katanya adanya integrasi KSE di dalam RPP Buyanti. Kemudian juga disebutkan kesulitannya adalah membimbing secara ekstra pada awal diskusi kelompok ya pada waktu itu karena media yang digunakan berbeda masing-masing kelompok. Dan Buyanti juga telah memberikan solusi tadi ya, bahwasanya Buyanti akan memfasilitasi siswa dengan video tutorial bagaimana cara penggunaan media tersebut. Jadi dia bisa belajar mandiri di samping menggunakan KPD-nya. Jadi kemudian Buyanti juga mengatakan bahwasanya aspek yang ingin dikembangkan untuk kedepannya adalah diferensiasi proses dan diferensiasi program. Baik Bu, mungkin itu saja perbincangan kita pasca observasi. Terima kasih kepada Buyanti telah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan Buyanti sukses ke depannya dan kembali selamat beraktivitas Ibu keluarga Buyanti. Dan kemudian perbincangan ini kami kembalikan kepada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Kristina. Terima kasih Ibu Hebat atas presentasinya hari ini. Mudah-mudahan ini cuma bisa diambil nilai-nilainya untuk diri sendiri, tapi juga bisa digunakan dalam pembelajaran yang tersebut. Terima kasih Ibu Hebat. Demikian saja kegiatan coaching untuk supervisi akademik pada sesi yang ketiga pasca observasi yang telah dilakukan bersama rekan sejawat Ibu Febrianti SPD. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.